apa sih dan gimana sih mempelajari wawasan kebangsaan dan bela negara itu? Wawasan kebangsaan dan bela negara merupakan salah satu mata kuliah wajib yang dipelajari di kampus kita, yaitu di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Nah, wawasan kebangsaan dan bela negara menjadi mata kuliah penting, mengingat kampus kita sendiri adalah kampus bela negara. Secara umum, wawasan kebangsaan diartikan sebagai cara pandang masyarakat mengenai lingkungan di sekitarnya. Nah, setelah menonton video animasi yang tadi, saya akan menjelaskan lebih lanjut nih tentang bela negara. Perilaku bela negara itu terdapat 3 tujuan. Yang pertama, memajukan kesejahteraan umum, kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa, dan yang terakhir, berpartisipasi aktif dalam rangka menjaga perdamaian dunia yang adil dan abadi. Kemudian dijelaskan juga dalam undang-undang bahwasanya tiap warga negara berhak dan wajib ikut dalam usaha pembelaan negara. Kesadaran bela negara itu hakikatnya kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Tercakup di dalamnya adalah bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Nah, kemudian ada contoh dari perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang bisa dijadikan dasar perilaku bela negara. Yang pertama, melestarikan budaya. Yang kedua, belajar dengan rajin. Yang ketiga, taat-taatan hukum dan aturan negara. Dan terakhir, mencintai produk-produk dalam negeri. Nah, sebagai mahasiswa, kita harus menerapkan perilaku bela negara ini dalam kehidupan sehari-hari. Karena sebagai penerus bangsa, perilaku bela negara sangat penting dalam menunjang kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kehidupan yang lebih baik. Terima kasih. Adapun tujuan lain dari wawasan kebangsaan dan bela negara ialah yang pertama, mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Yang kedua, melestarikan budaya. Yang ketiga, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, sebagai warga negara, memberikan yang terbaik atau melakukan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Dan yang terakhir, menjaga identitas atau integritas bangsa dan negara. Lalu ada hakikat wawasan kebangsaan. Hakikat wawasan kebangsaan adalah keutuhan nasional, dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup wawasan Nusantara dan demi kepentingan nasional. Berarti setiap warga negara dan aparatur negara wajib berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh menyeluruh dalam lingkup wawasan Nusantara dan demi kepentingan bangsa, termasuk produk-produk yang dihasilkan oleh lembaga negara. Lalu timbul pertanyaan, mengapa wawasan kebangsaan harus ada? Wawasan kebangsaan merupakan konsep politik bangsa Indonesia yang memandang Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah yang meliputi tanah atau darat, air atau laut, serta dasar laut dan tanah di bawahnya, dan juga udara di atasnya secara tidak terpisahkan, yang mempersatukan bangsa dan negara secara menyeluruh, mencakup konsep segala bidang kehidupan nasional, yaitu aspek ekonomi, politik, sosial budaya, dan hankam. Wawasan kebangsaan secara konsepsi politik dan kenegaraan yang merupakan manifestasi pemikiran politik bangsa Indonesia. Sebagai satu kesatuan negara kepulauan, secara konseptual, geopolitik Indonesia dituangkan dalam satu doktrin nasional yang yaitu wawasan Nusantara dan politik luar negeri bebas aktif. Sedangkan secara geostrategi Indonesia diwujudkan melalui konsep ketahanan nasional yang bertumbuh dalam perwujudan kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam.
Selanjutnya kita akan berbicara mengenai dasar pengaturan wawasan kebangsaan dan bela negara yang ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, wawasan kebangsaan dan bela negara adalah konsep pemikiran mengenai masyarakat tentang lingkungan sekitarnya yang mengutamakan rasa persatuan dan kesatuan guna mempertahankan keutuhan negara. Dasar pertama dari wawasan kebangsaan dan bela negara adalah Pancasila. Pancasila merupakan suatu pedoman dan juga pandangan hidup bagi warga negara Indonesia. Sebagai pedoman dan juga ideologi, Pancasila mengatur bagaimana masyarakat berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan juga bernegara, serta mengatur bagaimana pemerintah menjalankan pemerintahannya. Pancasila ini mengatur 5 aspek, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keadilan, dan juga kemusyawaratan. Kelima aspek yang diatur dalam Pancasila sangatlah selaras dengan konsep dan juga nilai-nilai dari wawasan kebangsaan dan bela negara. Maka dari itu, Pancasila dijadikan sebagai dasar dari wawasan kebangsaan dan bela negara. Dasar pengaturan yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 adalah aturan hukum yang dibuat oleh lembaga berwenang untuk mengatur bagaimana masyarakat berperilaku di tengah masyarakat, disertai dengan sanksi yang mengikat jika masyarakat melanggar aturan hukum yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat banyak sekali pasal-pasal yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan dan bela negara. Kali ini saya akan menyebutkan beberapa pasal yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan dan bela negara, yaitu Pasal 27 ayat 3 dan juga Pasal 30 ayat 1 mengenai warga negara yang berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara dan pertahanan serta keamanan negara. Lalu ada Pasal 1 ayat 1 yang mengatur mengenai bentuk negara Indonesia adalah NKRI. Dari ketiga pasal ini kita dapat melihat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 mengatur mengenai warga negara masyarakat yang harus ikut serta ke dalam tindakan pembelaan negara dan juga pertahanan negara, serta mengatur mengenai bagaimana masyarakat harus mempertahankan bentuk negara kita, yaitu negara kesatuan, agar tidak terpecah belah oleh keadaan apapun. Aturan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 yang mengatur mengenai pertahanan negara. Undang-undang ini dibuat untuk mengatur mengenai pertahanan negara dan cara penyelenggaraannya melalui pengabdian militer yang dilakukan secara sukarela ataupun kewajiban. Dan yang terakhir adalah melalui pengabdian profesi. Dengan begitu dapat dilihat bahwa pertahanan negara ini harus diajarkan kepada semua orang yang merupakan warga negara Indonesia melalui berbagai aspek dan harus diterapkan oleh warga negara Indonesia sesuai dengan profesi masing-masing mereka. Nah, itu saja yang mengenai dasar pengaturan wawasan kebangsaan dan bela negara yang sekarang akan dilanjutkan dengan materi berikut. Pengaturan selanjutnya mengenai bela negara terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, yang mana termaktub dalam Pasal 9 ayat 2, di mana dijelaskan bahwa keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara yang dimaksudkan dalam ayat 1 diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib, dan juga pengabdian sesuai dengan profesi. Namun dalam hal ini masih seringkali terdapat clash atau kesalahpahaman mengenai makna dari ayat tersebut. Sebab dalam ayat selanjutnya dikatakan bahwa dalam ketentuan mengenai pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi diatur dalam undang-undang. Namun sejatinya sampai saat ini belum ada undang-undang yang mengatur tentang 4 pasal tersebut, terkecuali dalam Undang-Undang tentang Pengabdian sebagai Prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau wajib yang sudah ada, yaitu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Sementara itu ketiga undang-undang lainnya belum ada sama sekali.
Akan tetapi, tidak perlu khawatir, sebab jika tujuan utama dari bela negara adalah untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta terhadap tanah air, tentunya seluruh lapisan elemen masyarakat Indonesia pasti akan mau melaksanakannya dan akan menyetujuinya, terlepas dari program yang dicanangkan oleh pemerintah. Sejatinya, apabila kita ingin menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air dan juga rasa nasionalisme, kita bisa melakukannya melalui hal-hal yang sangat sederhana. Contohnya adalah dengan mematuhi tata tertib berlalu lintas. Juga seperti dokter yang melakukan pengabdian dengan profesi, itu juga sudah dapat dikatakan sebagai kader-kader bangsa yang akan meneruskan perjuangan terhadap bela negara. Dengan juga kita mempelajari pendidikan kewarganegaraan, sudah dapat dikatakan bahwa kita telah melaksanakan pendidikan bela negara tanpa harus mengikuti program-program yang dicanangkan oleh pemerintah. Selanjutnya, ada pula konsep-konsep dan nilai-nilai dari wawasan kebangsaan dan bela negara yang harus dipahami oleh mahasiswa agar dapat mewujudkan cita-cita dan tujuan dari bangsa Indonesia dan juga bernegara, yaitu sebagai berikut. Setelah sebelumnya dijelaskan dalam video pautun kelompok kami, apa aja sih peranan penting dalam WKBN? Nah, yang pertama-tama itu kita harus membangun dan meningkatkan kesadaran. Kesadaran ini berguna untuk semua orang. Jadi kesadaran ini harus dibangun oleh masing-masing warga negara supaya setiap warga negara dapat memiliki wawasan dan pengetahuan tentang kebangsaan dan bela negara. Setelah meningkatkan kesadaran dari masing-masing warga negara, maka selanjutnya kita akan bisa mencapai peranan penting dari WKBN itu sendiri, yaitu meningkatkan persaudaraan. Nah, jika masing-masing warga negara telah mencapai kesadarannya masing-masing, tentu hal itu akan menimbulkan sebuah peningkatan di mana kesadaran itu tidak lagi menjadi kesadaran individual saja, tetapi kesadaran itu akan menjadi kesadaran berkelompok sehingga kelompok warga negara akan memahami dan mengetahui pentingnya bela negara. Jika masing-masing individu dan bahkan kelompok telah menyadari bahwa pentingnya bela negara dalam kehidupan sehari-hari, maka hal ini akan menimbulkan rasa nasionalisme dari masing-masing orang tersebut. Dan dengan tumbuhnya rasa nasionalisme, maka akan meningkatkan rasa kesatuan dan persatuan dari warga negara kita sendiri. Sehingga hal ini akan menimbulkan sebuah rasa solidaritas dan persatuan dari masing-masing warga negara untuk mempertahankan negaranya. Dengan adanya rasa persatuan dan kesatuan ini, maka negara kita tidak akan mudah terpecah belah, baik itu dari gangguan orang lain, dari negara lain, atau bahkan dari oknum-oknum tertentu yang ingin memecah belah persatuan kita. Karena kita sudah mengetahui peranan-peranan penting dalam wawasan kebangsaan bela negara, apa aja implementasi yang dapat kita lakukan sudah dijelaskan juga di dalam video pautun. Oleh karena itu, kami mengharapkan setelah adanya video presentasi dari kelompok kami akan menjadi tersadarkan dan menimbulkan rasa keingintahuan untuk mempelajari wawasan tentang kebangsaan dan bela negara itu sendiri. Kurang lebih itulah presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang disampaikan oleh kelompok kami jelas dan bermanfaat dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.